Hai, kenalin, aku Vanadia Zalsabila Firdaus. Kalian bisa manggil aku Vanadia. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang dasar-dasar penelitian. Kalian simak baik-baik ya. Karena kita bakal ngupas tuntas seputar dasar-dasar penelitian, maka aku bakal ngenalin dulu apa sih penelitian itu. Menurut MC Milan dan Schumacher, penelitian adalah proses penemuan dan analisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, menurut Kerlinger, penelitian merupakan proses penemuan informasi secara sistematis dan terkontrol yang didasarkan pada hipotesis dan teori. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Nah, saat kalian melakukan penelitian, pasti kalian memiliki tujuan. Menurut Sugiono, tujuan penelitian yaitu agar dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Lalu apa sih manfaat penelitian? Menurut Nazir, manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap sesuatu keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Lalu apa saja sih jenis-jenis penelitian? Berikut beberapa jenis-jenis penelitian. Ada penelitian kualitatif, kuantitatif, eksperimen, deskriptif, dan campuran. Wah, ternyata ciri khas tidak hanya terdapat pada makanan loh. Ternyata penelitian juga memiliki ciri khas. Yang pertama, penelitian bersifat sistematis dan logis. Artinya, penelitian dilaksanakan melalui prosedur atau langkah-langkah yang berurutan. Selain itu, penelitian juga harus dibuat secara logis dan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Lalu yang kedua, penelitian bersifat ilmiah. Artinya, hasil penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan serta bisa dibuktikan kebenarannya. Maka, penelitian harus bisa menyajikan berbagai data atau temuan fakta. Yang ketiga, bersifat analisis. Artinya, penelitian harus dilakukan, dibuktikan serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Kemudian, efisien dan bermanfaat. Artinya, penelitian harus disusun seefisien mungkin dan bisa dipahami oleh banyak kalangan. Selain itu, penelitian juga harus memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, proses penelitian. Menurut Sugiono, dalam buku Imam Gunawan terdapat 3 tahap utama dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, tahapan deskripsi atau tahap orientasi. Yang kedua, tahap reduksi, dan yang terakhir, tahap seleksi. Namun, menurut Ari Kunto, proses penelitian terbagi menjadi 11. Yang pertama, memilih masalah. Kedua, studi pendahuluan. Ketiga, merumuskan masalah. Keempat, merumuskan anggaran dasar dan merumuskan hipotesis. Yang kelima, memilih pendekatan. Keenam, menentukan variabel dan sumber data. Ketujuh, menentukan dan menyusun instrumen. Kedelapan, mengumpulkan data. 9, analisis data. 10, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu menulis laporan. Lalu gimana sih cara ngebedain antara penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi? Pertama, kita dapat melihat dari segi sifat realitas. Dalam memandang realitas, gejala atau objek yang diteliti, terdapat perbedaan antara metode kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Seperti yang telah dikemukakan bahwa dalam metode kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau metode interpretif. Suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam variabel. Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi. Lalu, pada penelitian kuantitatif berlandas pada filsafat positivisme. Realitisme dipandang sebagai sesuatu yang konkret dan dapat diamati panca indera. Dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah dalam jangka waktu yang relatif lama, serta dapat diukur dan diverifikasi. Kemudian kombinasi. Kombinasi ini tergantung pada model desain atau model penelitian kombinasinya. Yang kedua, kita dapat melihat dari hubungan peneliti dan yang diteliti. Pada metode kuantitatif, kebenaran di luar dirinya dengan menggunakan kuesioner.
Pada kualitatif, peneliti sebagai human instrument dengan teknik pengumpulan data participant observation atau observasi berperan serta dan in-depth interview atau wawancara mendalam. Yang terakhir, kombinasi. Hubungan antar peneliti dengan yang diteliti dapat independen dan interaktif. Lalu yang ketiga, kita dapat melihatnya dari hubungan antar variabel. Biasanya, peneliti kuantitatif cenderung melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti, lebih bersifat sebab dan akibat. Alhasil, dari variabel tersebut dicari beberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara, pada peneliti kualitatif bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi. Resiproka atau interaktif, sehingga tidak diketahui mana yang independen dan dependennya. Lalu pada penelitian kombinasi, hubungan antar variabel yang diteliti dapat berupa hubungan sebab akibat dan hubungan interaktif. Lalu jenis-jenis metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif menurut Mills and Huberman, proses analisis data kualitatif terdapat 3 tahapan, yaitu A. Reduksi data. Tahap reduksi data merupakan tahap menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkannya. Informasi. Semua data hasil wawancara dikelompokkan menjadi yang penting dan tidak penting agar bisa menjadi informasi yang bulat, jelas dalam menjawab suatu permasalahan. B. Penyajian data. Proses penyajian data diperlukan dalam analisis data kualitatif untuk bisa menyajikan data dengan rapi, sistematis, tersusun dengan pola hubungan tertentu, terorganisir, dan sebagainya. Sehingga data ini tidak berupa data mentah, namun sudah menyajikan suatu informasi. C. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi informasi yang bisa disajikan dalam laporan penelitian dan ditempatkan di bagian penutup. Proses menarik kesimpulan baru bisa dilakukan ketika semua data yang variatif disederhanakan, disusun atau dilampirkan dengan memakai media tertentu, agar bisa dipahami dengan mudah. Lalu pada metode analisis data kuantitatif, yang pertama digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif pada data kuantitatif adalah metode yang membantu menggambarkan, menunjukkan atau meringkas data dengan cara konstruktif. Tujuan metode ini untuk menguraikan suatu permasalahan secara jelas, akurat, dan sistematik berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, metode analisis inferensial. Metode ini mengubah angka mentah menggunakan nilai numerik dan statistik deskriptif menjadi pengetahuan yang bermakna. Tujuannya untuk membuat prediksi kemungkinan hasil dari data yang dianalisis. Itu tadi sedikit tentang dasar-dasar penelitian yang bisa aku paparin di video ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih. See you next time.